Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam PLT, Pagi Lawatan Tuhan. Sebelum kita mengawali suatu aktivitas pada hari ini, biarlah kita didasari oleh firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali ya Bapak dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Terima kasih ya Yesus, sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus pimpin kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, mari saya beri judul Membangun Keluarga di Atas Fondasi. Karena bulan ini bulan keluarga dan bukan kebetulan juga saya mendapatkan ayat emas di awal tahun ini, yaitu Yosua 1 ayat 8. Saya bacakan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, puji Tuhan. Keluarga adalah unit terkecil yang Tuhan sudah rancang untuk menjadi tempat kasih dan pertumbuhan iman dalam keluarga. Namun di tengah-tengah dunia yang terus berubah, seringkali keluarga kehilangan arah. Dari Yosua 1 ayat 8 ini, saya akan memberikan ada kiat-kiat dari Yosua ayat 8, yaitu yang pertama, memperkatakan firman. Jadi kalau di sini janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, menjadikan firman Tuhan ini sebagai pembicaraan, pusat pembicaraan dalam keluarga. Baik itu di tempat makan atau kita kalau mau tidur, terus kita memperkatakan firman Tuhan. Kadang dalam keluarga memang sehari-hari kita mengalami ada pembicaraan ya, baik itu yang sekolah, yang bekerja, ada keluhan, ada kemarahan atau kesusahan dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita menyampaikan firman Tuhan untuk keluarga kita? Jadi kita harus terus-menerus dan jangan lupa untuk memperkatakan kitab. Karena perkataan kitab adalah punya kuasa sehingga dalam keluarga boleh diberikan fondasi yang kokoh untuk keluarga kita ya. Kemudian untuk yang kedua, tadi yang pertama kiatnya ya dari Yosua 1 ayat 8 ini, renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kita sebisa mungkin membangun kebiasaan yang baik atas perenungan bersama akan kitab suci ini, akan firman Tuhan ini. Tuhan mungkin dalam MK, mungkin kalau kita ngobrol malam dengan anak-anak, Tuhan terus kita terus kiranya dapat merenungkan, bukan merenungkan membaca dan cuman lewat saja, tapi kita mengalami, kita boleh firman itu dihidupi dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Misalnya anak-anak menghadapi masalah di sekolah atau saat orang tua menghadapi tekanan dalam pekerjaan ya. Jadi mungkin itu tadi ada mesbah keluarga
kita ngobrol, ini bukan soal formalitasnya ya, tapi tentang bagaimana keluarga kita mengunyah kebenaran Tuhan bersama-sama dan membangun bersama-sama. Ya, yang ketiga, jadi integritas dalam tindakan ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Jadi kalau kita sudah tahu firman, kita pasti akan tidak menyeleweng dari firman itu. Jadi kita akan sejalan dengan firman dan menjauhkan hal-hal yang tidak benar. Jadi mempraktikkan kasih, ada pengampunan dan kejujuran di dalam rumah. Kalau ayah, ibu menjadi teladan di rumah, anak-anak juga pasti tidak akan susah untuk membangun iman mengikuti jalan Tuhan. Janji Tuhan bagi keluarga yang memegang firman adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Kalau suatu keluarga dapat menjalankan semua apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman Tuhan, maka keberhasilan boleh terjadi di dalam keluarga itu ya. Bukan karena sekedar kelimpahan materi, ya bukan karena uangnya banyak, bukan. Karena itu ada damai sejahtera dan takut akan Tuhan, menjadi saksi bagi sesama dan boleh memberkati sesama. Itu yang bisa saya bagikan. Sebelum saya tutup, saya ada kesaksian. 3 atau 4 tahun lalu saya saya enggak suka kalau dibilang divonis. Dokter menyatakan bahwa saya ada diabetes dan ternyata diabetes itu bisa ke ginjal, ke empedu, ke jantung dan lain sebagainya. Dikala saya drop, saya merasa takut, saya merasa lemah. Saya ingat firman Tuhan bahwa Tuhan itu sudah memberikan tubuh saya itu adalah bait sucinya Tuhan, saya katakan. Tuhan, tubuhku adalah bait sucinya Tuhan, maka engkau akan memberikan kesehatan bagi tubuhku. Dan saya juga mendeklarasikan semua organ-organ tubuh saya yang rusak Tuhan sudah pulihkan, sudah Tuhan berikan pengganti yang baru. Puji Tuhan, saya didukung oleh suami, anak-anak, juga anak, mantu, cucu semua mendukung saya. Puji Tuhan, saya juga sering memperkatakan hal ini kepada anak-anak saya. Kalau ada permasalahan di kantor atau di tempat usahanya, saya pasti perkatakan itu. Mereka lesu, lemah gitu ya, banyak masalah nih, sudah berdoa, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan itu baik. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, sebelum kami beraktivitas biarlah kami juga boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami memberkati keluarga-keluarga di tempat ini ya Bapa. Dengan firman-Mu ya Bapa, biarlah kami boleh bertumbuh di dalam keluarga dengan kokoh, dengan fondasi yang ada dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.